Ada alasan kenapa tempat seperti Gunung Kawi belakang ini viral lagi di media sosial. Banyak orang membahas tentang alibi syuting konten atau podcast horor di sana. Tapi dibalik itu, netizen justru sibuk berteori tentang penyakit misterius dan hilangnya kesehatan orang-orang terdekat. Di sini aku nggak mau ikut campur urusan personal siapapun. Tapi ada satu hal yang bikin aku merinding sebagai anak indigo. Kenapa di zaman sekarang masih ada orang yang anggap remeh urusan tumbal dan pesugihan? Banyak orang yang salah paham dan mengira kalau kita yang indigo itu suka bermain ilmu hitam. Padahal hampir 80% dari kita justru sangat menjauh dari hal itu. Menjadi indigo itu artinya mata batin kita bisa melihat menembus dimensi gaib secara utuh. Jujur di gunung seperti itu sebenarnya masih ada makhluk-makhluk baik atau kodam penjaga yang suci. Tapi masalahnya hanya anak indigo yang bisa melihat dan tahu perbedaan mereka. Orang biasa yang datang karena keserakahan nggak akan bisa membedakannya. Niatnya mungkin ingin mencari berkah, tapi tanpa sadar mereka justru terjerat di butas energi negatif berwujud mengerikan dan jin hitam yang kelaparan. Kita bisa melihat wujud asli mereka yang sedang mengincar nyawa. Makanya aku peringatkan, jangan pernah coba-coba. Sebagai anak indigo, aku bisa tahu dengan jelas siapa saja orang yang sudah menandatangani kontrakan dengan makhluk gaib negatif. Semua itu pasti kelihatan di wajah dan tatapan mata mereka. Secantik atau setampan apapun mereka di depan kamera, sorot matanya akan terasa kosong, dingin, dan tidak ada keteduhan jiwa di sana. Apalagi kita sebagai anak indigo bisa melihat dari auranya langsung. Aura mereka akan diselimuti kabut hitam pekat yang suram. Di balik senyum palsu mereka, kegelapan itu sebenarnya sedang memakan pelan-pelan jiwa mereka dari dalam. Mereka hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Karena tahu batin, mereka sudah menjadi sangat rapuh dan kehilangan kedamaian sejati demi seonggok materi. Makanya buat semua subscriber tercintaku, aku mau ingatkan satu hal yang paling utama. Ingat, kita itu hanya boleh meminta dan memohon kepada Allah. Kita sama sekali tidak boleh meminta-minta kepada makhluk apapun di dunia ini. Mau itu jin hitam, bahkan makhluk gaib yang baik sekalipun, tetap tidak boleh dan hukumnya syirik. Orang biasa banyak yang nekat datang ke gunung-gunung mistis karena spiritual mereka buta dan mereka lupa sama Allah demi mengejar gengsi serta materi. Mereka pikir mereka bisa melabui takdir dengan kontrakan darah, padahal mereka sedang terjun ke jurang kehancuran. Ingat, kekayaan dari jalur kiri itu cuma pinjaman singkat yang bunganya harus dibayar pakai darah. Begitu kontrakan selesai, penyesalanmu enggak akan ada gunanya lagi karena jiwamu sudah tergadai sepenuhnya. Rumor di luar sana lagi panas-panasnya, tapi apa sih opini jujur kamu setelah tahu kalau wajah dan aura pelaku pesugihan itu perlahan dimakan kegelapan? Apa kamu pernah tidak sengaja melihat orang dengan ciri-ciri seperti itu di sekitarmu atau di media sosial? Tulis pengalamanmu atau dugaan kamu di kolom komentar. Aku benar-benar penasaran banget sama opini kamu.